got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Baik, yang terhormat kepada dosen pengampu kita pada materi kali ini yaitu Ibu Musayyada MPD. Dan langsung saja kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang tahap operasional konkret. Saya Amelia Noviandita Pratiwi sebagai moderator, Harimah sebagai pemateri yang pertama, dan Ainal Mufarrohah sebagai pemateri yang kedua. Tahap operasional konkret yaitu berlangsung di usia 7-11 tahun. Pada masa ini, anak dapat menggunakan operasional mental untuk memecahkan masalah konkret. Dan untuk lebih jelasnya, langsung saja ke pemateri yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Harimah dari kelompok 7 perkembangan kognitif. Saya di sini sebagai pemateri pertama. Saya akan menjelaskan tentang tahap operasional konkret. Tahap operasional konkret berlangsung di usia 7 tahun hingga 11 tahun. Pada masa ini, anak dapat menggunakan operasional mental untuk memecahkan masalah konkret. Menurut PAC, menganggap tahap konkret sebagai titik baik utama dalam perkembangan kognitif. Dalam perkembangan kognitif anak, karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Tahap perkembangan kognitif anak adalah tahap operasional konkret. Di tahap ini, anak sudah memahami konsep sebab akibat secara rasional dan sistematis. Adapun tahapannya dibagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama yaitu tahap sensori motor. Tahap sensori motor di sini yaitu perkembangan kognitif ini terjadi pada rentang usia 0 sampai 2 tahun. Kata kunci tahap ini proses atau desensation, yang artinya pada usia ini bayi tidak bisa memisahkan diri dengan lingkungannya. Yang kedua yaitu tahap praoperasional, yaitu kemampuan kognitif ini terjadi pada rentang usia 2 tahun sampai 7 tahun. Pada tahap ini anak mulai mempresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Tahap operasi yang ketiga yaitu tahap operasi konkret, yaitu terjadi pada rentang usia 7 sampai 11 tahun. Pada tahap ini, anak dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa yang konkret dan mengklasifikasikan benda-benda dalam bentuk yang berbeda. Yang keempat yaitu tahap operasi formal, yaitu pada anak usia 11 tahun, yaitu masa remaja. Masa remaja pada fase ini dikenal juga dengan masa remaja. Remaja berpikir dengan cara lebih abstrak dan logis atau lebih idealistik. Dilanjut pada proses perkembangan kognitif, yang pertama organisasi. Organisasi yaitu merupakan istilah yang digunakan PAC untuk mengintegrasikan pengetahuan ke dalam sistem-sistem. Yang kedua yaitu adaptasi. Adaptasi merupakan cara anak untuk menyesuaikan skema sebagai tanggapan atas lingkungannya. Yang ketiga yaitu ekualibrasi. Ekualibrasi di sini yaitu proses memulihkan keseimbangan antara pemahaman sekarang dan pengalaman baru. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu faktor hereditaritas atau keturunan.
yaitu faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif secara keturunan ini dipengaruhi oleh gen dan struktur kromosom yang diwariskan kepada anak oleh kedua orang tuanya. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini yaitu salah satu bagian yang dapat mempengaruhi kognitif anak berkaitan dengan teori tabula rasa yang dipopulerkan oleh Johann Lotz. Yang ketiga yaitu faktor kematangan. Faktor kematangan di sini yaitu teori kognitif PAC berkaitan erat dengan perkembangan fisik anak. Yang keempat yaitu faktor pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang mempengaruhi perkembangan inteligensi. Inteligensi yaitu dibagi menjadi dua pembentukan. Yang pertama yaitu pembentukan sengaja seperti sekolah formal, lingkungan sekolah formal. Dan yang kedua yaitu pembentukan tidak sengaja seperti pengaruh alam sekitar. Yang kelima yaitu faktor minat dan bakat. Minat dan bakat di sini yaitu minat mengarahkan perbuatan kepada tujuan dan merupakan dorongan untuk berbuat lebih giat dan lebih baik. Bakat mempengaruhi tingkah kecerdasannya. Yang keenam yaitu faktor kebebasan. Faktor kebebasan di sini yaitu keleluasan berpikir divergen, yaitu atau menyebar, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah dan bebas memilih masalah sesuai kebutuhannya. Sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri yang pertama dan dilanjutkan oleh pemateri yang kedua. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai pemateri kedua akan memaparkan tentang ciri-ciri perkembangan di tahap operasional konkret. Ciri-ciri yang pertama adalah sudah mampu mengelompokkan objek itu seperti halnya bulat sama bulatnya, seperti itu, bintang sama bentuk bintangnya, atau situasi tertentu, dan mengurutkan sesuatu. Kemampuannya dalam mengingat dan berpikir logis juga semakin meningkat. Dan anak dalam tahap ini sudah mampu mengurutkan seperti dari terkecil ke terbesar atau dari terbesar ke terkecil. Dan kemampuan dalam mengingat dan berpikir logis juga akan semakin meningkat. Oke, memahami logika dalam tahap operasional konkret. Jean Piaget menerapkan bahwa anak-anak dalam tahap ini cukup bagus dalam penggunaan induktif. Dalam penggunaan logika induktifnya, menurut Jean Piaget ini, anak-anak itu sangat bagus, seperti halnya ketika seorang itu berdekatan dengan kucing, maka ia akan merasa gatal, hidung melar, dan tenggorokannya bengkak. Maka anak-anak itu tahu bahwa seseorang itu alergi terhadap kucing. Namun pada tahap ini anak mengalami kesulitan untuk menggunakan logika deduktifnya. Oke, langsung saja kita materi yang terakhir, yaitu memahami reversibilitas tahap operasional konkret. Salah satu perkembangan penting dalam tahap ini adalah pemahaman tentang reversibilitas. Contoh, bahwa seorang anak mungkin mengenali bahwa anjingnya adalah Labrador.
dan bahwa Labrador adalah anjing dan seekor anjing itu adalah hewan. Oke, di sini contohnya seperti anak mengetahui bahwa anjingnya itu adalah Labrador dan Labrador itu adalah seekor anjing dan anjingnya adalah seekor hewan. Oke, mungkin cukup dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.